Swastiastu. Kembali kita ketemu dalam ngobrol buku. Dan saya kan udah mulai dari ngobrolin Sumanang Take, terus ngobrolin Calon Arang, ngobrolin Penyudemalan, Basur, terus ya itu yang berkaitan dengan ruatan, berkaitan dengan seni pertunjukan. Lalu kapan hari saya mulai membicarakan yang berkaitan dengan jalan mistik. Seperti biasa, tentu saya minta maaf sebelumnya kalau nanti terdengar suara ibu saya memanggil-manggil atau ada Mokman lewat, terus ada Cok Agung, ada Cok Akti, karena mereka semua ada di rumah. Kawan-kawan, yang sekarang ini saya ambil ini tentang adalah sastra ruatan mistik melalui Puitika. Dan saya memilihnya itu ini karena berkaitan kan saya pernah ngambil Semarandane, terus kemudian Bebuksah Gagak Kaking yang terdekat, dan sekarang saya mengambil Siwa Ratri Kalpa. Semoga saja inspirasi ini sebenarnya cara membahas mengapresiasi buku ini adalah dari almarhum Ide Bagus Madi Palguna ya, Dharma Palguna, yang banyak sekali memberikan saya cara bagaimana sebenarnya untuk memahami cara kalau sekarang itu bahasa kerennya literasi lebih jauh. Jadi literasi itu kan tidak hanya membaca, tetapi juga mendengarkan, kemudian mengolah, menganalisa, mendialogkan, dan dialektika. Semoga Anda semua tidak, ya saya tahu Anda jenuh, saya pun jenuh sebenarnya mulai melewati hari-hari seperti sekarang. Kenapa memakai konteks Puitika dan kemudian ada kaitannya jalan mistik? Sebab mistik di sini saya klarifikasi seperti biasa, dia bukan magic ya. Mistik ini adalah sesuatu ke dalam diri. Saat-saat pandemi seperti sekarang itu perlu sekali ternyata untuk kesadaran akan diri. Siwa Ratri Kalpa tentu lebih ngetop gitu, lebih ngetop kalau di Bali itu pas mau Siwaratri tentu. Dikenal ceritanya yang dibacakan itu adalah Lubdaka, Ilubdake ya. Saya melewati masa kanak saya di kota Amlapura. Jadi kalau di kota Amlapura itu sejak kecil saya, jadi baru-baru kan perayaan Siwaratri itu dirayakan secara seluruh Bali. Tapi kalau di desa saya itu dari zaman dulu, dari saya masa kanak, saya mengetahui langsung dan terlibat langsung mau nggak mau itu dalam perayaan Jagre. Jagre itu artinya begadangan 36 jam. Kemudian ada upawasa, puasanya itu 12 jam ya. Terus kemudian yang spesial itu yang melakukan Mona Brata. Tapi yang melakukan ratrian itu biasanya orang-orang tua, para pedande, para pengelisir itu yang duduk berjejer gitu. Dan saya terlalu kanak untuk mengingat ya, karena ketika remaja kan kita lebih asik ke Banjar. Jadi ikut begadangannya. Terus biasanya ibu-ibu sehari sebelumnya itu di situ saya belajar tentang mepuni, artinya membuat jajan, makanan, diletakkan di banjar yang lain, anak-anak yang lain, ronda-rondanya ketika lewat dari sore itu singgah dan boleh makan. Jadi karena itu satu kota dan baru-baru ya, kalau nggak salah baru tahun 2000-an ya, mulai di seluruh Bali orang merayakan Siwaratri. Salah satu perayaan yang saya ingat kalau Siwaratri itu juga orang mepepaosan namanya. Mepaosan ya tentu saja yang dibacakan ya tentang Siwa Ratri Kalpa ini. Siwa Ratri Kalpa ini tentu saja kalau dalam kasanah sastra itu ngetop sekali dibicarakan itu. Baik, saya terjadi banyak perdebatan, bahkan banyak yang salah paham cukup lama, mengira Empu Tanakung. Tanakung itu artinya tanpa cinta. Keren pokoknya ini sebenarnya kalau sebagai karya sastra, sebagai teks ya itu indah sekali.
Dan kalau Anda pernah mengikuti Mebebasan, bukan dalam versi festival itu, Mebebasan, Mepepaosan dalam tradisi lama itu, wah enak, keren banget. Bagaimana tafsir itu terasa sekali membuat kita tahu gitu loh. Nah, penjajahkan sebenarnya meberate nih, penjajahkan sebenarnya mati dengan indah gitu loh. Sebenarnya pesannya itu mati dengan indah. Uh, di tradisi yang saya tahu itu salah satunya yang berbeda kemudian dalam teks-teks mengenai pemberatayan itu adalah mengenai Mona Brata. Jadi seingat saya dulu, karena waktu itu biasa kalau melakukan Mona Brata itu pasti dia agak terpisah dengan pemberatayan Siworatri. Nah, yang Mona Brata ini, orang kalau sekarang saya bertanya orang Mona Brata itu kayak apa sih gitu, dari hasil pendidikan sekolah Hindu itu. Jadi mereka bilang diam, puasa nggak makan, terus begadangan 36 jam. Nah, saya beda loh mengalami pengalaman itu. Jadi kalau Mona Brata di tempat waktu saya kanak itu, jadi kalau pedande-pedande yang akan melakukan magelar gitu Mona Brata, jadi itu ada sebuah tim gitu, kayak sebuah event itu dibuatkan. Jadi pedande-pedande yang lain itu nanti menjadi penggoda ceritanya. Jadi dipilih di sebuah merajan gitu, dua-dua dibersihin lah. Gini, dah gitu mereka melakukan Mona Brata, diam, tidak makan, tidak minum, tidak ngomong. Dah gitu nanti tengah malam, woi ini yang menggoda ini juga tidak boleh sembarangan, minimal ya pedande gitu. Biasanya yang berdandan pura-pura jadi kera lah, terus jadi apa, pokoknya yang kepetengan itu. Jadi kalau tergoda terus hanya karena tertawa, maka dianggap gugur. Terus Mona Brata itu sangat mengesankan buat saya. Jadi caranya situasi yang 36 jam itu menjadi menarik, dan kita akan tertidur ketika menjelang jam 6 sore ya. Jadi ini biasanya jatuhnya pada Sasih Kepitu, sekarang kita berada pada Sasih Kedase. Nah, dari segi teks sastra Siwarati Kalpa ini tentu sudah dibicarakan dari Theo sampai Zoetmulder sampai Mentang Lugre, Ide Bagus Agastya. Semuanya itu pernah membicarakan untuk memberikan penjelasan bahwa karya ini bukanlah karya untuk menjilat Kengangrok, tapi dalam penyusuran saya memang ini ada karya pada era 1442-an lah, era Majapahit. Justru ketemunya itu adalah pada salah satu prasasti namanya Waringin Pito. Dan diakui oleh para peneliti barat yang oke-oke itu, bahwa karya ini pesannya untuk mistiknya itu mengenai kesadaran akan diri ini, itu memang bermuara pada tradisi pemujaan Siwa. Jadi Anda akan tahu bahwa kisah Siwa Ratikalpa ini atau Lubdaka ini itu juga Anda temukan pada Siwa Purana, pada Skanda Purana, Garuda Purana. Nah, lalu kalau Empu Tanakung itu diduga oleh Ide Bagus Agastya itu muaranya pada Padmarupa. Padma Purana, maaf kok Padmarupa, ini pikirannya ke seni pertunjukan melulu nih. Nah, kita tahu bahwa sumber terdekatnya itu dari Padmarupa karena ada suatu percakapan yang katanya tidak hanya sekedar meditasi, tetapi itu adalah bagian yang untuk menjelaskan mengenai tradisi jalan mistik berdasarkan ajaran Siwa ini. Jadi kalau dilihat di dalam Siwa Ratikalpa ini, maukah di Purana A, B, C, D itu tidak ada dudonan upacara ya. Jadi kalau orang Bali mencari pelengkap dari dudonan upacaranya itu justru pada Aji Bratanya. Tetapi saya ingin membahasnya itu justru dari jalan mistiknya.
Dari mana sebenarnya kode-kode dalam keseluruhan kakawin ini, di luar dia menjelaskan betapa hebatnya Empu Tanakung ini adalah salah satu pembuat dokumentasi yang hebat mengenai tata krama kekawin ya. Terus dokumenten tentang puitika. Jadi dia indah sekali. Dan penemu kata. Ya, sini saya sering sekali sebagai penulis itu kan sering sekali berantem sama editor saya. Karena apa? Editor saya misalnya bilang kata ini tidak masuk dalam kamus gitu loh. Kita sebagai pengawi itu kan menggali kata. Kamus itu kan sudah museum dia. Nah ini kadang-kadang harus, karena itu proses kreatif kan tidak boleh henti ya dalam proses penggalian itu. Empu Tanakung itu mengawali sebuah penggalian puitika yang akan berkaitan menjadi coding saya sebut ya, biar keren, biar agak intelek gitu. Saya hari ini ingin gembira karena jenuh sekali, bahwa dan hujan lagi turun ini. Maaf ya kalau hujan ini agak riuh di sini. Codingnya itu yaitu pada penemuan kata lango, dan lango ini adalah keindahan. Keindahan ini disebutkan dalam manggalanya, dan kemudian coding yang kedua adalah mengenai pemujaan lingga. Terus kemudian ada ranu, danau, kemudian ada maja, kemudian ada siwalingga. Tetapi ingat siwalingganya itu nore ginau, itu artinya lingganya ini nggak dibuat-buat ya. Karena maaf ya, kapan hari itu saya kan ngeliat-liat banyak temen tuh suka sekali bikin beli itu patung Linggayoni dan sebagainya. Nah jalan mistiknya dalam konteks Siwaratri Kalpa atau merayakan Siwaratri itu sebenarnya nggak pernah disyaratkan kita memakai patung lingga dari batu, apakah mau dari besi, dari apa, itu tambahan biaya menurut saya. Tetapi Anda akan saya ajak bersama-sama melihat bagaimana sastra ruwatan mistik ini melalui puitika, dan ternyata itu luar biasa sekali dibalikan, terjadi pembalian dalam konteks jalan mistiknya dan sama-sama puitiknya. Nah tentu saja sebelum saya ngoceh ini, belum tentu semua orang ingat gitu tentang bagaimana kisah dari tokoh yang dijadikan contoh. Lubdaka itu saya, Anda yang masih suka makan enak, yang suka berburu dari pagi sampai pagi lagi untuk makan yang enak sebenarnya. Tetapi dipakai metafor, yaitu dia pergi ke hutan, menjadi pemburu, menjadi himsa gitu, menjadi pembunuh dari binatang-binatang yang luar biasa. Banyak sekali tafsiran yang muncul mengenai tokoh Lubdaka sang pemburu ini sebagai tanda tentang ahimsa. Harusnya gerakan ahimsa artinya tidak melakukan pembunuhan, tidak menyakiti dan sebagainya. Nah, sementara himsa itu adalah dalam makna, tetapi ini makna tafsir ya. Kalau baca di kekawinnya enggak ada itu percakapan himsa dan ahimsanya yang tegas dan jelas. Nah, di tempat yang lain Lubdaka ini itu yang paling dipakai dalam Padma Purana sebagai rujukan, maka dia dikenal dengan nama Nisada nama lainnya. Tetapi di tempat yang lain itu ada namanya Barata dalam Sundara Senake namanya dalam Garuda Purana. Sementara dalam Skanda Purana dia namanya si Canda. Dan kemudian Kandara itu disebutkan bernama Lomasa dan seorang resi. Jadi banyak sekali sebenarnya versinya ini. Tetapi apa kemenangannya Empu Tanakung? Empu Tanakung itu poetik sekali dan rujukannya menurut begitu banyak orang karena karya teks kakawin yang indah secara puitika, secara pesan, pokoknya komplit itu Ramayana kan. Nah, yang bisa menyaingi ini, dan itu lahir di era Majapahit, jauh banget nih
dengan kelahiran terjadinya penyalinan Ramayana itu pada abad 1442 ini justru Tanakung. Tanakung juga menghadiahkan kepada seluruh masyarakat Nusantara itu adalah dokumentasi tentang sebenarnya bagaimana partitur lagu-lagu. Jadi karena itu Anda harus para penyanyi, para pemusik itu seharusnya membaca Lubdaka ini sebagai pemuja keindahan bagaimana sebenarnya partitur-partitur berdasarkan rhyme suara. Jadi karena itu saya senang sekali kalau membicarakan Lubdaka, tetapi tidak dalam konteks direligiuskan sekali. Tetapi sebenarnya dia jalan mistik melalui puitika. Justru saya melihat itu sesuatu pembebasan yang luar biasa yang diekspresikan melalui nyanyian, diekspresikan melalui musik, diekspresikan melalui pementasan dan sebagainya. Dan tentu saja tadi saya sudah menceritakan bagaimana dulu masa kanak saya menonton orang melakukan Mona Brata yang ada gegodannya itu. Jadi nggak setaup-taup sekarang meniru-niru film India itu ya gitu, nggak seperti itu. Nah puasanya pun langsung 12 jam, terus kemudian jagrenya pun dulu itu kita jalan-jalan seluruh kota mengunjungi teman-teman setiap Banjar. Jadi muncullah solidaritas. Begitu caranya kita diajar oleh para orang tua kita yang dahulu. Nah, di mana sebenarnya titik kisahnya yang menarik ini adalah ketika Lubdaka ini adalah kita yang sehari-hari bekerja keras ya untuk menghidupi keluarga. Kita kan himsa sebenarnya. Dalam tanda kutip untuk bekerja itu ya sebenarnya kita pemakan dari segala-galanya. Dan inilah Lubdaka dikisahkan pergi ke hutan selalu setiap hari karena dia pemburu profesional luar biasa. Dan hingga pada suatu hari dihitung yang namanya Panglong Ping Pitu, sasih kepitu, itu dia pergi seperti biasa, saking profesionalnya dia itu pagi-pagi dia udah berangkat. Tentu ya namanya alat-alat itu ada tulup, panah dan sebagainya. Orang Bali dalam ada kidung juga Lubdaka itu menggambarkan keren, gagah, namanya aja pemburu ya. Nah, itu ngabetah gitu di pinggangnya dan sebagainya. Nah, sungguh berbeda tentu dalam tradisi mepaosan itu mebebasan, pastilah yang dibaca adalah ke Siwaratri Kalpenya. Nah itu biasanya 1 berlawan 8 atau 10 biasanya satu yang membaca, yang menerjemahkan yang pro dan kontra itu 5 lawan 6 biasanya. Jadi dalam pembebasan itu tidak semua dengan satu tafsir yang linier. Jadi satu gitu ndak. Dia itu seperti debat loh. Kalau dalam cara pepaosan lama. Kalau sekarang karena dilombakan ya dikasih kerpekan, jadi penerjemahannya sama semuanya ya, nggak ada yang berani beda pendapat gitu jadi kalau dulu itu termasuk ikhtisar Puran Itihasa kan, ini suci sebenarnya, terutama pada bagian-bagian yang mencantumkan mengenai pemujaan Siwa ketika Siwa berkata, apabila ini kau lakukan, maksud saya berata penyiwaratrian ini, maka tak ubahnya kau adalah aku, mengenai kesadaran diri. Tapi kemudian terjadi formalisasi menerjemahkannya beberapa waktu lalu oleh lembaga-lembaga yang oleh individu-individu yang disuruh ceramah tentang Siwaratri. Terpleset dia dibilang, oh ini malam penebusan dosa. Enggak ya. Jadi mari kita dengarkan cerita itu dulu. Dan setibanya di tengah hutan, apa yang terjadi? Hujan, guntur, ya maklum itu musim cuaca hujan. Terus kemudian tiba-tiba nggak ada binatang yang keluar, burung ataupun ayam hutan, babi hutan, kijang yang biasa diburu-buru itu nggak ada, sampai kemudian Nisada melakukan perjalanan jauh melewati lembah dan tiba-tiba dia menemukan di tengah hutan menjelang senja
danau yang luas sekali. Dia waktu itu belum menyadari kok tumben ya, hutan yang biasanya riuh banyak sekali isinya pada saat itu, ini tiba-tiba seperti semua mengisolasi diri, menghilang. Jadi dia masih belum menyadari hal itu, dan kemudian karena dia merasa sudah melakukan perjalanan jauh, kalau balik itu akan membahayakan, maka akhirnya dia memutuskan akan bermalam di sana. Entah bagaimana ceritanya kemudian gitu, hanya diceritakan kemudian dia karena kan motif penulisan kan kadang-kadang susah dibaca ya, atau mungkin seperti yang diduga oleh para peneliti itu, bahwa memang ini sebenarnya tujuan dari Empu Tanakung ini adalah untuk mengajak kita melakukan berata untuk kesadaran diri. Jadi tiba dia pada tepi danau dan kemudian dia memilih sebuah pohon maja. Pohon maja itu atau wilwa. Wilwa itu kalau di Bali bile ya. Pohon bile itu ada jenisnya 2 kalau nggak salah. Jadi hati-hati, jangan beda-beda nanti itu jenis pohonnya. Nah kemudian di sana di bawahnya itu ada siwalingga. Di siwalingga ini nore ginawe, jadi bukan dibuat-buat, jadi menyerupai ya, mungkin menyerupai nore ginawe. Jadi kalau baca teks ini memang harus tafsirnya bisa diperdebatkan gitu loh. Nah ini yang literasi yang gini kan keren jadinya. Nah kemudian disitulah kemudian dia bermalam. Nah biar tidak jatuh dalam tidur, dia memetik daun bila ya. Kemudian dalam cerita-cerita yang diformalkan, itu 108 gitu. Dia memetik bila carang itu, kita kan nggak tahu satu carang itu entah berapa, mungkin isinya carang yang besar terus itu bisa lebih daripada berapa. Dan itu terjadi, itu hampir jagranya dia tidak tidurnya tan aturu atahangi itu 36 jam loh dia itu di situ. Nggak mungkin dia 108 metiknya itu. Nah 108 berulang-ulang mungkin, 108 kali 108 mungkin. Nah ini berani nggak itu kita dalam konteks menafsir itu membebaskan pikiran kita untuk melihat bagaimana kemudian kita membebaskan kesadaran diri ini untuk memahami poetika adalah jalan mistik. Nah, klarifikasi misalnya dari F.G. Worsley ataukah dari Atiu misalnya tentang tradisi yang siwa ini juga kita temukan sebenarnya di Eropa. Jadi pohon di sana namanya apa ya, caranya baca ya? Tadi saya lihat ada gunganum kuola. Itu ada ditemukan di Eropa sebenarnya. Jadi mungkin itu ya sebabnya lambang swastika bertebaran di mana-mana. Nah, setelah itu diceritakan Lubdaka balik baik-baik lah ke rumahnya, aman, tentram, dan sampai di rumah lama-kelamaan dia meninggal. Tetapi justru ketika dia setelah meninggal itu, ketika dia berangkat rohnya ke sorga, itu ada yang namanya tentara ya, tentara Ganabala itu adalah tentara dari Siwa, sementara yang satu adalah Kingkarabala dari Batarayama. Wow, kelompoknya Yama tentu saja udah menunggu dari lama nih calon pesakitan nih harus masuk nih dalam gombang kalau orang Bali itu menggambarkan neraka itu ada penggorengan besar sekali dengan minyak yang luar biasa tebalnya, terus diaduk oleh Kingkara dengan api yang tak henti-henti, panasnya luar biasa. Itulah gambaran neraka. Bor-bore gitu loh, dibakarlah dia di situ. Nah, tentaranya Yama memburu Ludaka itu dalam catatannya itu ya, dalam catatannya Jogor Manik itu nggak pernah dia nggak membunuh. Orang pekerjaannya dia pemburu kan. Ya sudah jelas dia akan masuk celebang ke nerakane itu.
di awang-awang, ya, dibayangkan di awang-awang di antara dimensi dengan dimensi yang lain ketika dia menembus. Makanya namanya padang penangsaran itu sebenarnya wilayah yang tidak berlaku. Google Map itu nggak berlaku di sana, arah itu tidak berlaku di sana, padang penangsaran itu. Jadi dia itu di antara blank area, super extraordinary blank area. Nah disitulah ya tentara Yama menunggu para Kingkara. Woi, Lubdaka gitu. Selamat datang digituin. Lubdaka sudah, ini kok serem-serem sekali orang yang menunggu saya ini lah. Ini apa nih, monster atau apa? Para Kingkara sebenarnya memiliki kelucuan tersendiri, menggoda gitu. Nah, diambillah si Lubdaka, dibawalah rohnya yang roh dan atma ini berbeda dalam konteks keyakinan Hindu. Si roh ini tentu aja memiliki ikatan duniawi ya, sementara atma tentu saja bisalah Anda kalau lagi ada orang teman meninggal, amor dengan cintia itu boleh untuk atmanya. Untuk rohnya dia akan tetap mengalami proses pertanggungjawaban atas karmanya. Nah dia terbang di bawah itu, di pertengahan penerbangan itu tiba-tiba Ganabala datang merebutnya. Terjadilah pertempuran tanpa penjelasan lagi. Sampai tersinggung berat ini Betara Yama, memburu menghadap Betara Siwa. Ini bagaimana? Ini melanggar loh ini juklak juknisnya, tata keramanya. Kalau ini kok anak tiba-tiba ngasih keistimewaan mau membebaskan dia. Ini dia harus masuk ke neraka. Siwa lalu menjelaskan. Nah inilah penjelasan Siwa inilah yang menjadi dasar jalan mistik secara puitik ya, ditulis oleh Empu Tanakung. Diakui sekali karya Empu Tanakung ini indah. Nah banyak tentu yang kemudian kalau dari segi karya dia tidak dikritik, tetapi ketika para pemuja Siwa Siddhanta ini melakukan jalan mistik berdasarkan kisah Siwaratri Kalpa ini, ada yang bertanya pasti, kok melakukan tapu brata berdasarkan satwa, awi-awian gitu, berdasarkan karangan gitu loh. Sebenarnya Empu Tanakung ini tidak membuat karangan untuk konteks tapu bratanya. Untuk tapu bratanya dia itu jelas dia merujuk kepada tradisi pemujaan tapu brata jalan mistik kepada Siwa. Nah di Bali, itu dilakukan yang paling formal, paling jelas itu sebagai jalan mistik itu. Sekali lagi saya klarifikasi kalau mistik itu bukan magic ya, itu penyatuan diri untuk upaya proses menemui jati diri dengan cinta, dengan kasih di dalam diri. Kesadaran diri itu adalah dengan upawasa, puasa. Kemudian dengan jagra itu serius begadang dalam pengertian sini, atangi, aturu dan sebagainya. Tetapi kenapa kemudian dalam formalisasi teks ini ketika diterjemahkan oleh banyak teman ketika dalam diskusi misalnya menjelaskan mengenai pengertian turu, tidur dan terjaga, turu dengan papa dan sebagainya, maksudnya itu ya tentu dalam konteks seperti sekarang kita adalah melakukan apresiasi, memberikan penjelasan untuk mengapa ini menjadi jalan mistik. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada coding yang dalam puitika yang paling keren dari Empu Tanakung itu adalah kata lango. Kata lango itu tidak ditemukan dari teks Kakawin Ramayana itu juga nggak ditemukan lango itu. Nah, kita tahu kemudian itu mempengaruhi sekali kode kata lango ini karena apa? Dia menyangkut artinya itu keindahan. Jadi dalam manggalanya Tanakung itu dalam khusus untuk Siwaratri Kalpa karena dia juga nulis Banawa Sekar kan. Nah itu dia menyatakan saya adalah pemuja keindahan. Saya adalah pencari keindahan. Jadi bayangkan pencari keindahan dengan puitika yang luar biasa menjelaskan bagaimana kekerasan telah dilakukan oleh seorang manusia dalam hidupnya demi
kehidupannya sendiri, dan kemudian kenapa dia mendapatkan pengampunan, karena apa. Jadi bagi banyak orang itu kemudian mempercayai bahwa malam Siwarakti itu sebagai malam penebusan dosa. Sebenarnya tidak dalam konteks itu pengertiannya, sebab yang harus dilakukan ketika Anda melakukan Tapa Brata Siwarakti ini dalam konteks pembaliannya. Nah, saya dari kapan hari selalu bilang ada distribusi teks sebenarnya dalam konteks dari dari wilayah Bratawarsa ini ke Jawa, dari Jawa kemudian ke Bali. Dalam pembaliannya, dalam pentradisiannya di Bali, kemudian kita tahu ketika kita berbicara tentang Siwalingga, misalnya tentang Siwalingga. Jadi sekarang itu kan ada tren sekali ya, orang punya Siwalingga kecil dari tembaga, didandanin, udah gitu pakai segala macam ya. Nah, sebenarnya di Bali tradisi yang kemudian tentang pemujaan Siwalingga itu justru tidak menggunakan fisik lingga itu, meskipun pura-pura tempat-tempat suci kita. Ini agak susah bilang pura ya. Pura di Bali itu banyak yang menyisakan secara arkeo itu bangunan dengan Siwalingga. Tapi syarat Siwalingga itu adalah kalau dia dianggap masih aktif adalah apabila di bawahnya itu ada saluran air. Kalau dia tidak ada saluran air, artinya dia itu sudah sebagai bangunan biasa. Nah, bagaimana kemudian orang Bali itu proses perubahannya setelah era Jawa Timuran ini menguasai perspektif sastra kereligiusan, terutama dalam konteks Siwaratri ini. Karena kalau Anda membaca bagaimana negara Kertagama kan sudah dijelaskan, Buddha hanya boleh menyebar ke timur, Siwait boleh kemana-mana. Nah, Siwait ketika memasuki Bali dalam konteks prosesnya pada abad-abad itu, dan kemudian tersisa tradisi penyiwaratrian itu dalam wilayah-wilayah yang eksklusif sebenarnya awalnya di Bali, kemudian menyebar seperti sekarang pemujaannya itu distribusi teksnya mengenai pebratayaan yang saya tahu ketika saya karena kebetulan aja ya, mungkin saya itu ada di wilayah orang biasa, terbiasa dalam lingkungan yang melakukan pebratayaan Siwaratri. Itu pada kata Lango sebenarnya kuncinya pada coding itu, pemuja keindahan itu. Jadi mati dengan indah itu dengan cara membuat lingga. Nah, Siwalingga itu di dalam diri. Nah, ini bagian kesadaran diri membawa Siwalingga lingi itu ke dalam diri dalam proses mistiknya. Nah, ada dua yang biasanya digunakan sebagai Mitang Lugre oleh para perande. Kalau yang saya tahu, kalau kita mengikuti tradisi para pejalan mistik di beberapa puri dan geria, itu biasanya mereka memakai aji pebratayaan bersumber pada tradisi geria bunganya. Kalau ada juga yang menggunakan Buana Sukma, kemudian ada Jenana Sidanta juga. Karena ini menyangkut Sukma Lingga. Nah, pada Sukma Lingga ini yang harus Anda lihat adalah pada yang dimaksud dengan Lingga Dhyana. Lingga Dhyana itu artinya apa? Lingga di dalam hati. Jadi janganlah kemudian sekarang saking inginnya memberati Siwaratri, menjelang Siwaratri kemudian membeli batu kemudian didandanin ya, seperti film-film India itu. Itu sebenarnya isyarat jalan mistiknya itu bahwa Lingga Dhyana itu ada di dalam hati. Lalu kemudian disebutkan Lingga Agni rahasia. Lingga api itu memang sifatnya rahasia. Lingga Agni rahasia mungguh ring nabi ingaran bungkah ingati. Bungkah ing bayu bungkah ing sabde sang ibu mangarakse. Lingga api rahasia ada di dalam pusar, dinamakan pangkal hati, pangkal bayu, pangkal sabda,
sang ibu yang menguasainya. Jadi kalau dulu tuh biasa yang ngempu kita bukan hanya ibu kan, ada nenek, tante, para pedande dan sebagainya yang ngajarin kita, nenek-nenek yang jalan di pasar dan sebagainya itu sang para ibu dan juga Ibu Pertiwi ini. Nah, kemudian lingga aksara. Lingga aksara itu termuat kemudian pada Buana Sukma juga. Walu kehwing lingga aksara minake warana sire lingga kulit. Sorry, barusan terjadi broadcast. Itu di sini tradisi ini yang sebenarnya salah. Sekarang itu kan ketika orang dibilang metik bile, itu kan bener serius nyari pohon daun bila. Sebenarnya kalau dulu itu jarang saya melihat orang mencari pohon bila, daun bila, tetapi justru memakai lingga aksara. Lingga aksara itu adalah pengertiannya itu 8 banyaknya lingga aksara. Sebagai gua itu disebut lingga kulit hati yang mana itu adalah apa? Hurufnya, aksara sucinya yang dibacakan terus menerus semacam japa. Ya, semacam japa. Lalu ini akan berpadu dengan apa yang disebut dengan lingga kulit ing hati, yaitu walu kuehing lingga aksara minake warana sire lingga kulit ing hati. Artinya apa? 8 banyaknya lingga aksara sebagai gua, leng. Nah, ini berkaitan dengan lango. Leng itu banyak sekali dalam Kadiatmikan, dalam Kawisesan di Bali. Itu disebut lingga kulit hati yang mana itu saya tidak boleh menyebut aksara sucinya ini karena aturannya ya, biar saya tetap dalam koridor menghormati para pejalan mistik di Bali. Saya tahu sekali banyak naga tidur kalau di Bali, meneng gitu loh orangnya. Dan ini kemudian ada juga pemujaan Siwaratri ini akan berkaitan dengan suksma lingga ini, yaitu lingga menguing manah, siwalingga, langsung disebutkan siwalingga gitu. Aparan dalam Jenana Sidanta, Anda boleh mengecek. Nah, bagaimana keindahan itu, pemuja keindahan, poetika itu adalah jalan mistik. Artinya apa? Kesadaran diri itu bisa loh pada saat pandemi ini, cinta kasih, indah, penuh senyum, itu akan membuat Anda lebih tenang dan imunitas tubuh Anda akan jauh lebih kuat. Jadi aparan sinangguh sangyang atmelingga. Nihanong kare muang triaksara sire tekawi jilaning lingga munging manah sire siwelingga mahotama. Jadi nggak pernah saya tuh mendengar atau membaca gitu bersyarat Banten ini da itu enggak. Kalau jalan mistik jarang saya lihat, karena kapan hari saya lihat, wah ini loh Bantennya Lango, Kristina ganti Lango dengan apostrof O-nya di atas jadi Lango. Lingga suksma dan kemudian lingga yang halus jadi ongkara. Jadi aksara suci ini yang dimainkan. Lalu ada mencapai lingga sunya, pucak ubun-ubun, kemudian lingga tengahing padme. Kemudian kita akan tahu mengenai kata lango itu. Nah, mengapa kata lango ini bisa menjadi coding dalam kisah filologinya? Ini pastilah kalau dalam konteks pinaki Kadiatmikan, jalan mistik nak Bali ini kan Kadiatmikan, kita tahu bahwa leng itu apa artinya? Lubang. Jadi kalau belajar tentang tafsir menafsir itu jalannya jalan mistik di Bali itu nggak sederhana. Kita tahu sendiri kayak sekarang ya, bagaimana distribusi teks mengenai pandemi. Pandemi itu langsung karena dia berkaitan dengan virus, langsung berhadapan dengan pecaruan, langsung dihadapi. Lupa ini para penafsir ini itu di Bali itu ada yang kalau virus corona, kalau menurut saya, kenapa saya membacakan Siwaratri Kalpa? Karena indah sekali untuk menjelaskan kepada kita mengenai makna leng. Leng itu lubang,
ya, pemikiran itu leng di kepala, leng di hati, nguleng, banyak sekali, ini bisa kemana-mana secara filologi. Itu di Bali bukankah ada tradisi yang sama seperti vaksin, pengobatan vaksin kepada anak-anak itu? Jadi vaksin ketemu vaksin gitu. Jadi vaksin ketemu vaksin, karena anak kita kan divaksin tuh. Waktu kecil itu kan kita dicocok, dicukit dan sebagainya. Kenapa bisa cepat orang Bali menerima dicukit dan sebagainya? Karena di Bali itu ada yang namanya tidak semua sistem Gering Agung itu dihadapi dengan upacara, tidak diperlakukan sebagai kale, apalagi jagat noenang nih ke anunya itu. Jadi ada yang namanya kalau dalam tradisi jalan mistik itu ada namanya pamatuh agung, pamatuh Betara Guru, pamatuh, terus kemudian ada pamuwung. Nah gitu. Karena kemarin saya jadi ikut-ikutan saya buka roge sanggara itu ya. Itu kan biasanya berkaitan dengan Swamandala ya. Jadi ya itu memang sang guru wisesa yang harus melakukan. Jadi kalau kita pakai kesadaran diri ini ya seharusnya memakai jalan mistik ini. Jalan mistik ini tidak memerlukan biaya dia sebenarnya. Maksudnya lumayan kan itu beli kelapa kalau bikin daksine dan sebagainya untuk kita yang sekarang tanpa penghasilan loh, dengan pengeluaran yang banyak. Jadi kenapa saya membawa Siwaratri Kalpa ini, artinya kenapa kita menyikapi ini kan bisa dengan kecerdasan literasi, kecerdasan emosional kita untuk menafsir secara luas dan beretika bahwa kita mempunyai argumentasi. Salah satu modelnya itu adalah bagaimana kita mengartikan ketika ada Suksma Lingga itu kan tidak harus kemudian ketika merayakan Siwaratri kita itu membawa batu besar kemudian ataukah tembaga besar membuat lingga di dalam rumah kita. Bukankah lingga itu ada di dalam hati kita? Bukankah lingga itu bisa dalam bentuk aksara? Bukankah nah ini penting bagaimana kita mengembalikan tradisi mepepaosan ini, menafsirkannya secara luar biasa, dan tentu ini adalah kerja keras karena dia menyangkut di pesannya itu dalam tradisi-tradisi tua itu, pengidap hati, pengerase, terus kemudian apang nenten istilahnya napi ini ke girang kajakan, kemudian kegaok gitu loh, kesiap dogen gitu loh. Nah kita tahu bahwa pandemi ini sungguh tidak berupa, tidak tanpa awak, tidak bisa dijelaskan, dan terakhir duplikasinya, perubahannya begitu cepat sampai ke 6 ya kalau nggak salah, sampai ke 7 ya kalau nggak salah, sekarang dia bisa berubah-ubah mutasinya. Nah di Bali itu memang kalau dikaitkan ketika kita membaca teks secara harfiah langsung dia merujuk pada bergale. Kalau bergale ya pasti dia berkaitan dengan kaledengen gitu loh. Nah tetapi harus diingat bahwa ini virus. Jadi kalau virus itu kita harus mengembalikan apakah ini merana, apakah ini wisya, apakah ini kale. Kalau kale ini energi loh. Nah ini jelas kan dia antara wisya dan merana. Artinya apa? Ada kemungkinan kita menggunakan puitika sebagai pengobatannya, jalan mistik itu. Salah satunya ya adalah melihatnya sebagai sesuatu yang seperti dilakukan secara ilmiah. Vaksin ketemu vaksin. Nah ini yang menarik sebenarnya pada Siwaratri Kalpa yang saya baca-baca, dan pengalaman saya ikut tradisi itu tidak semua pandemi itu diperlakukan sebagai kala yang datang. Jadi pamatuh hing guru, kemudian kita tahu pematuh hing ring Batara Guru, kemudian penangkis Durga dan sebagainya. Anda dapat bayangkan ya bagaimana distribusi teks tentang pemujaan pada Siwa, Durga, Sakti ini, kemudian dalam beberapa aji peberatayan itu, dan kemudian pada jalan Hadiat Mikan dalam pengobatan dan sebagainya itu
justru menjadi sangat fungsional, sangat ilmiah bahkan. Siapa yang tidak bisa menolak sekarang bahwa vaksin diobati dengan vaksin kan tentunya. Dan ada suatu proses inkubasi 3 sampai 7 sampai 14 hari, itu hal yang biasa. Nah, problemnya adalah apa? Kita itu lama sekali meninggalkan tradisi formal sekali berhadapan dengan apa saja yang ketika agama disekolahkan. Jadi ketika agama menjadi mata pelajaran, ketika agama menjadi tak ubahnya pelajaran sekolah, nilainya 10, 9 ya, 6 gitu loh bisa. Padahal agama ini persoalan seradi keyakinan. Nah, kita justru kehilangan sekali proses-proses dialektika, diskusi yang membuat kita sebenarnya semakin yang kata-kata politik itu semakin ajeg sebenarnya, tapi dengan kesadaran diri. Jadi karya Mpu Tanakung ini, kenapa saya bilang dia merupakan teks yang puitik sekali, yang akan mendasari jalan mistik. Dia itu memberikan codingnya secara filologi. Dia akan membuat distribusi teks, terutama pada orang Bali sekarang. Kenapa gitu banyak pertanyaan, ngujang tenade iraga siwa lingga padahal iraga siwa sidante gitu. Itu karena apa? Siwa lingganya itu sudah seperti yang tadi saya bilang, sudah menjadi lingga, sudah lingga di hati dia menjadi. Nah, kemudian kata lango, leng ya. Jadi di ada 3 coding aja yang saya bahas supaya nanti itu kan banyak project-project penyalinan sastra ke kawin, yang project-project yang nyalin itu supaya juga bekerja keras lah sekarang itu, tidak hanya berhenti pada penyalinan, tapi juga ayolah kita buka situasi wawasan ya. Sementara teman-teman di lab sedang mencari obat virus, kenapa enggak kita juga berusaha membuka keilmuan kita ke jenana ini di Bali ini. Kan betapa bangganya teman-teman yang sekarang apresiatif kita kepada tenaga medis misalnya, ya dengan cara kita sama-sama menjaga diri, cuci tangan, mengurangi berjaga jarak dan sebagainya. Ada 3 kata yang beberapa kata langu ini di dalam di awalan. Jadi ini tidak ditemukan dalam tradisi kekawinan lama yang dari abad 10 ya. Kita kan tahu gerakan pembebasan buta huruf itu diawali oleh Dharmawasa Teguh di zaman era sebelum Airlangga. Nah, ini pada Tanakung ini kita akan menemui lengengeng, kemudian lengleng dan lango. Nah, teks ini, kode ini itu Anda akan temukan para pergine saning angen Sangyang Aji Saraswati wantah jagi naksu ring Bali pasti menggunakan mantra ini, leng-leng bungeng itu. Kemudian beberapa pemanggilan yang menggunakan tradisi Indrani itu juga menggunakan leng kalau di Bali mantranya. Leng-leng ya, terpesonalah keindahan. Padahal leng itu artinya lobang. Tapi kemudian diucapkan oleh orang Bali, leng-leng itu artinya terpesonalah kau dengan keindahan, karena ini adalah pemuja keindahan. Lalu apa kaitannya dengan pandemi? Pandemi itu terkait dengan bagaimana sebenarnya kita harus mengartikan kata amati lelanguan, amati dan sebagainya. Sebenarnya asalnya ini dari kata ini, tradisi ini ketika dia menjadi penusantaraan, pembalian itu ya pada peristiwa Tanakung. Karena Tanakung ini luar biasa. Dia ngasih namanya aja tanpa cinta. Jadi seluruh karyanya itu adalah mencari keindahan, mencari cinta. Jangan-jangan gitu. Kita ini sekarang ini dengan cinta, jalan mistik puitika. Jadi banyak-banyaklah Anda baca puisi, tertawa, senyum dan sebagainya. Anda sebenarnya memasuki jalan Siwa. Jangan lupa loh, Siwa adalah seorang penarik kosmik yang luar biasa. Nah,
begitulah ceritanya tentang apa janji saya kan. Saya ngebahas bubuk Sagaka King sudah, terus apa lagi yang sudah saya bahas. Nah ini sekarang si Walatikalpa dengan gaya yang berbeda, bagaimana distribusi teks ini ke dalam jalan mistik. Sekali lagi kalau ngomong jalan mistik, ampunang anak ini langsung ke magic kan. Nah kemudian Bu Cok, ini kaitannya dengan kita nih apa nih sekarang? Ya saya akan mengatakan begini, kalau kesadaran mistik, kesadaran diri saat ini itu dipentingkan sekali. Cuci tangan itu kesadaran diri loh. Terus menjaga jarak kesadaran diri. Nah kemudian yang berbeda itu, Bali kalau ngomongin tentang Dharma pasti langsung itu termuat dalam catur purusa arte, membela diri nih supaya ketemu artenya. Dharma arte itu yang ini kan. Tapi kalau Anda memasuki jalan mistik ke keindahan ini, yang dipakai ini adalah catur Aiswarya. Dharma, Jnana, Vaisarya, dan Aiswarya. Jadi itu beda dengan kalau biasa kan kita ini, kita ini harus ini arte kamunya dulu tegap, masuk Dharma. Seolah-olah apa? Ya udah kita berkesempatan bikin nakal-nakal lah, buatlah kriminal dulu dan sebagainya, nanti urusan belakangan. Jadi karena mengikuti marga, jadi nanti warna prastanya ditebus. Nggak bisa seperti itu. Hidup ya harus berdasarkan dari awal kita harus mendidik diri kita disiplin. Ya sama dengan menghadapi pandemi ini, Anda harus disiplin mencuci tangan Anda, menjaga keluar rumah Anda loh yang menjadi wasitnya, menjadi apa dan sebagainya. Andalah obat diri Anda, kesadaran diri ini. Itu pesannya dari Tanakung. Itu dia bilang, saya adalah seorang pengejar keindahan yang saat ini berada di sebuah tempat. Gitu dia, saya pemuja keindahan dan persembahan manggalanya itu. Jadi kemudian memang iya dia menyelipkan di tengah-tengahnya itu sebuah kisah yang ada dalam berbagai purana tentang pemujaan si White, dan itu dengan berbagai nama si Lubdaka ini. Tetapi kemudian kecerdasan para leluhur kita, karena musim yang berbeda, dengan jenis makanan kita berbeda, dan tradisi agama sebelumnya, agama bumi ini begitu kuatnya, dia lalu ketemulah dalam Tanakung menyadari betul. Kalau penulis yang cerdas tentu akan menyadari apa yang akan mempengaruhinya dan apa yang akan ditinggalkannya. Nah pada kata coding ini baru satu saja. Jadi tradisi mengapresiasi pepawasan ini harus kita kembalikan sehingga kita akan tahu. Nah lalu apakah kita boleh berdebat kepada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga agama dan sebagainya? Kalau saya di depan umum, saya akan menolak untuk melakukan itu. Karena apa? Itu adalah bagian dari agama, Guru Wisesa yang punya. Kalau saya jalan mistik, jalan teks ini adalah igama dan ugama. Lingkarnya adalah diri kita masing-masing dan kita diskusikan satu sama lain. Berarti itu semua sifatnya individual, persona dia sifatnya. Karena itu alangkah baiknya mengimbangi, karena kita sadar kita nggak punya uang lagi ini untuk kalau terus-terusan himbauannya upacara dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau kita ingat bahwa di Bali itu ketemu virus itu ada kok. Ya ini tadi jangan kemudian tiba-tiba ini semua diadopsi demi menyenangkan dilakukan, terus kemudian terjadi ketidaksempurnaan pengambilan kebijakan. Jadinya ribut kan, pro dan kontra. Nah alangkah baiknya itu kita menghormati sebagai Wiwike Jnana. Perbedaan cara penafsiran itu jalankanlah. Di Bali nak biasa kan. Nah kita usahakan mencari keindahan dalam diri, mencari tafsir, mencari tradisi-tradisi tua kita yang pernah kita lakukan. Nah yang saya temukan itu adalah ketika membaca dalam rangka menemani Anda 2 hari sekali ya Kang Wang ya, soalnya harus irit internet ini.
pada Siwarati Kalpa ini saya menyadari distribusi teks dalam ruatan sastra yang berbasis ke mistik itu kepada diri ini, pada kata codingnya, pada filologinya itu adalah pada kata langu, lenge, leng leng, leng 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 leng. Nah, itu mempertemukan saya mengenai bagaimana sebenarnya tidak selalu dengan sarana ketika kita melakukan pengobatan kepada diri, kesadaran pada diri itu. Salah satunya yang saya kasih contoh itu kan ekstrim sekali mengenai posisi lingga. Dia tidak dibendakan lagi dalam tradisi kita di Bali, tetapi jelas itu sudah resmi kalau itu dia sudah masuk ke dalam tradisi jalan mistik Bali. Oke, jadi kita akan ketemu dari berapa hari ya. Kita akan ngomongin yang mana nih? Kapan hari saya janji lagi satu nih kayaknya. Karena saya sudah ceritain tentang Semanang Take, Senang Basur, tentang pencalon larangan, pokoknya semua yang berkaitan dengan ruatan. Karena maksud saya ini mengisi waktu dan membuat Anda semua itu jangan jenuh, terus kemudian jangan mejogjag, adakan megesah hira-hirikiarnya yang ngorte, supaya kita satu sama lain dapat informasi, dan saya tahu kecemasan kita satu sama lain. Jadi saling mengisi, dan tentu saja kita akan selalu menguatkan satu sama lain. Dan tentu saja kesadaran diri ini ampuna ngai raga jejah, ulian jejah, makajang naik anak membangkis dogen curigain ampun kena corona. Terus hilang rasa kasih sayang kita, welas kasih kita, kecintaan kita menyama berayu nih kan. Jadi tolonglah teman-teman, dengan begitu banyaknya saudara-saudara kita pulang dari luar negeri dan sebagainya, jangan dibahasakan secara politik, tetapi coba bawa linggang dianani ring hati, welas asihnya di hati itu, sehingga kita justru akan terbebaskan oleh perasaan cemas. Kalau cemas galau itu bisa kita bebaskan, imunitas akan membaik. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, tapi jangan memancing diri dalam pertengkaran, caci maki, ataupun prasangka, ataupun geduh-geduh. Nah, itu tidak disukai sama si virus corona, karena imunitas pasti akan menurun. Karena itu bersikaplah dengan tenang, dan bersikaplah kemudian mengingatkan satu sama lain dengan cara tersendiri ya. Bagaimana yang tidak pakai masker, tidak mau cuci tangan ketika datang ke rumah kita dan sebagainya, ya harus kita ingatkan dengan bahasa yang indah. Dan kalaupun ada teman-teman yang melanggar, disuruh isolasi diri mandiri, kemudian ketahuan jalan-jalan, ya diingatkanlah dengan baik. Sebab ini kesadaran diri, menjaga diri, dampaknya adalah untuk kita semua. Kita semua itu artinya aku adalah dia itu untuk semua itu salah satunya adalah saya juga Anda. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga semuanya kembali gembira seperti ketika Ludaka pergi berburu, dan kita akan dapat banyak rezeki, keriangan, dan tawa. Sampai jumpa.